Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi taro min ibadi hamalatal kitabi wa aujaba alaikum tartilahu wal amala bima bih wa wafaqahum lil mudawamati ala qiraatihi wa iqra'ihi wa wa'adakum ala dzalika ahsana thawabih. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi sofwati ibadihir rahman. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wattabi'ina li sunnatih. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan puasa yang sekarang sudah 10 hari terakhir atas ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang Risalatul atau Ghara'ibi Qiraati wal Alfat yang telah kita bacakan yang sekarang periode keempat. Kemarin sudah kita bahas masalah basmalah. Salah satu yang telah kami singgung perlu penjelasan adalah awal basmalah di dalam surat At-Taubah. Maka kesempatan ini kita beri tema judul rahasia permulaan surat At-Taubah juz 10. Bacaan gharib di dalam Al-Quran, dalam Mushaf Al-Quran Ras Usmani, semua permulaan surat diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Hal ini karena ada beberapa pendapat yang terkait dengan tidak ditulisnya basmalah pada permulaan surat At-Taubah. Pendapat pertama, bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami menulis basmalah di awal setiap surat, semua awal surat dalam Al-Quran. Maka surat tersebut selain dari surat At-Taubah. Sebab itu surat At-Taubah ini digabungkan dengan surat An-Anfal. Dan hal ini lebih utama karena adanya keserupaan di antara kedua surat. Surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini ada kesamaan-kesamaan. Maka ada yang mengatakan surat At-Taubah adalah lanjutan dari surat Al-Anfal. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua, yakni Imam Asim, beliau berkata, basmalah tidak ditulis di awal surat At-Taubah disebabkan karena bacaan basmalah itu berisi tentang Rahman Rahim, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surat At-Taubah merupakan surat tentang azab
atau siksaan kepada kaum musyrikin. Ada yang mengatakan disimpulkan kedua ini disesuaikan dengan isi dari surat tersebut. Saya ulangi, basmalah isinya adalah kasih sayang, sedangkan at-taubah isinya adalah banyak ancaman dan siksaan terhadap kaum musyrikin, kaum kafirin. Ini maka tidak ditulis basmalah pada awal surat. Bacaan huruf di dalam Al-Quran, hukum tentang membaca basmalah pada permulaan surat At-Taubah ini menurut Ibnu Hajar dan Al-Khatib haram, mengharamkan membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Ini yang menurut pendapat Ibnu Hajar dan Al-Khatib. Sedangkan ada yang pendapat memakruhkan membaca di tengah surat. Ini. Adapun Imam Ramli dan para pengikutnya memakruhkan membaca basmalah di awal surat At-Taubah dan mensunahkan membaca basmalah di tengah-tengah surat At-Taubah seperti surat-surat yang lain. Untuk itu sampai sekarang kita lihat mushaf-mushaf yang berada di Indonesia ini surat At-Taubah tidak ditulis basmalahnya dengan alasan yang telah kami kemukakan tersebut. Untuk itu bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga kita tidak membaca basmalah dan tidak ditulis basmalah ini ternyata alasan-alasan tertentu telah dikemukakan oleh imam-imam pakar ahli qur'ah wal huffaz, yakni qiraah sab'ah. Demikian lanjutan dari hukum membaca basmalah yang kemarin periode ketiga telah kita bicarakan, dan sekarang periode keempat kami jelaskan tentang alasan-alasan yang tertentu yang disampaikan oleh para pakar. Semoga menjadikan manfaat ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada salahnya, kepicikan saya pribadi. Semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak salah lagi dan memberikan ampunan karena kita tidak sengaja untuk berbuat salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.